Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 31 Juli 2025. Sudah akhir bulan, kita mau bersyukur untuk bulan Juli, bulan liburan yang boleh kita lalui bersama. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola, seorang imam projo yang mendirikan serikat hidup religius. Ignatius lahir di Loyola, Spanyol pada tanggal 23 Oktober tahun 1491. Ia putra bungsu keturunan bangsawan. Pada tahun 1517, Ignatius menjadi tentara Spanyol di usianya ke-26 tahun. Ia mengalami luka parah akibat serangan tentara Prancis di Pamplona pada 20 Mei tahun 1521. Segera Ignatius dilarikan ke rumah sakit. Dan pada masa pemulihan yang dialaminya menjadi masa yang penuh rahmat, Ignatius ingin menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku perjuangan. Namun di rumah sakit yang ada hanyalah buku-buku mengenai kisah Santo dan Santa. Dengan berat hati, akhirnya ia pun membaca buku mengenai Santo Santa itu. Dan hidup rohaninya justru bertumbuh. Ia meninggalkan hidup duniawi untuk seutuhnya menjadi tentara Kristus. Meditasi dan perjalanan rohani Santo Ignatius termuat dalam buku latihan rohani yang hingga kini masih relevan dan sering digunakan untuk retret-retret umat dan para religius. Ignatius mendirikan serikat hidup bakti yang diberi nama Serikat Yesus dengan moto yang terkenal Ad Maiorem Dei Gloriam, yang berarti demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Ignatius wafat pada 31 Juli tahun 1556 dan ia diangkat menjadi pelindung dalam semua kegiatan rohani. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 47 sampai dengan 53. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda putra-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api, di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan hal ini? Orang-orang menjawab, ya kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, sumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dulu ketika saya menjadi misionaris domestik di tanah Papua, saya jualan kopi untuk bisa menghidupi kebutuhan gereja dan sebagai penguat ekonomi masyarakat. Para tengkulak hanya menghargai kopi dari masyarakat seharga Rp18.000 hingga Rp20.000 jika kopinya bagus dan baik. Gereja
berani membeli kopi dari masyarakat seharga Rp100.000. Wow. Namun, untuk dapat menjual kembali kopi-kopi tersebut ke pedagang-pedagang di Jakarta, kami harus menyortirnya. Karena ada syarat dalam perjanjian jual beli, defek dari kopi atau kopi yang tidak baik tidak boleh mencapai 3% persentasenya. Kopi yang baik kami masukkan ke dalam karung, sementara yang tidak baik kami buang dan hanya jadi pupuk saja. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, lagi-lagi Yesus mengajarkan orang banyak mengenai kerajaan Allah melalui perumpamaan. Yesus menggunakan perumpamaan yang dekat dengan profesi orang banyak yang menjadi pendengarnya, yakni sebagai nelayan. Disampaikan bahwa kerajaan Allah itu seumpama pukat yang dilabuhkan untuk mengumpulkan berbagai jenis ikan. Namun, pada akhirnya, yang baik akan dimasukkan ke dalam pasu dan yang tidak baik akan dibuang. Perumpamaan ini kembali ingin menegaskan bahwa pada saat akhir nanti ada proses sortir, ada proses seleksi. Ikan-ikan yang baik dimasukkan ke dalam pasu, sementara ikan yang tidak baik juga sampah-sampah akan dicampakkan, akan dibuang. Seleksi ini secara jelas dikatakan Yesus bahwa para malaikat akan datang dan memisahkan orang jahat dan orang benar. Yang jahat akan dicampakkan dalam dapur api, sementara yang baik akan dihimpunkan dalam kerajaan surga. Maksud firman ini saya kira bukan untuk menakut-nakuti orang banyak, namun Yesus ingin menggugah hati para pendengarnya, juga menggugah hati kita untuk mempersiapkan diri akan proses seleksi sortir itu kelak. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam kenyataan hidup sehari-hari, semuanya juga ada seleksinya. Masuk seminari ada seleksinya. Masuk sekolah ada seleksinya. Masuk universitas dan perguruan tinggi juga ada seleksinya. Melamar kerja ada seleksinya. Bahkan jadi pelayan, jadi dewan, jadi prodiakon, jadi misdinar juga ada seleksinya. Dan yang diseleksi, yang dipilih senantiasa adalah yang baik, yang kompeten, yang setia, yang bertanggung jawab, yang produktif, yang punya dedikasi yang tinggi. Mari kita bertanya dalam diri kita, apakah kita telah siap untuk menghadapi seleksi kehidupan kekal itu dengan punya kualitas nilai-nilai hidup yang seperti saya sebutkan tadi. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.